Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap sekolah. Walaupun kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh, tapi Ibu harap tidak menyurutkan semangat anak-anak untuk belajar. Baiklah, bertemu kembali dengan Bu Enggat di pembelajaran PPKN. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di materi pembelajaran hari ini, di PPKN, tema 3, subtema 2, yaitu tolong-menolong, gotong royong, dan hidup sederhana. Adapun KD-nya 3.1, memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menyebutkan arti penting tolong-menolong. Siswa dapat menyebutkan arti penting gotong royong. Siswa dapat menyebutkan arti penting hidup sederhana. Siswa mampu mempraktikkan sikap tolong-menolong, gotong royong, dan hidup sederhana di dalam kehidupan sehari-hari. Di materi pembelajaran yang pertama, kita akan membahas tentang tolong-menolong. Anak-anak, Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak? Tolong-menolong itu apa sih? Pintar kalian ya. Betul sekali. Tolong-menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban, penderitaan, maupun kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa. Pertolongan bisa dalam bentuk apapun, bisa berupa perkataan, tenaga, dana, makanan, dan lain-lain. Tujuan menolong. Tujuan menolong orang lain itu adalah untuk meringankan kesulitan orang lain. Manusia adalah makhluk individualis yang membutuhkan privasi dalam aktivitas hidupnya. Namun, manusia juga merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak mampu hidup tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Manusia pasti membutuhkan pertolongan dan juga perlu menolong orang lain. Begitu pula sebaliknya ya anak-anak ya. Manusia membutuhkan pertolongan tetapi juga perlu menolong orang lain. Jadi kita tidak boleh bersifat apatis, masa bodoh sama tetangga atau lingkungan sekitar. Kita harus selalu peduli ya anak-anak ya. Selanjutnya, mengapa sih kita ini perlu menolong orang lain? Anak-anak bisa menjawab. Betul. Ya, karena sikap tolong-menolong merupakan sikap terpuji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat menolong orang lain berarti kita sudah meringankan kesulitan yang sedang dialami orang tersebut. Contoh menolong orang lain. Yang pertama, dilandasi dengan keikhlasan. Yang kedua, menolong dengan sesuatu yang baik. Yang ketiga, melakukan dengan sikap yang baik. Yang keempat, tidak membeda-bedakan orang yang akan kita tolong. Yang kelima, tidak mengingat-ingat atau mengungkit pertolongan yang sudah kita berikan. Manfaat tolong-menolong. Yang pertama, mempererat persaudaraan.
Yang kedua, menumbuhkan sikap rukun antar sesama. Yang ketiga, menciptakan rasa tentram, nyaman, dan damai. Yang keempat, memiliki banyak teman. Yang kelima, meningkatkan rasa kepedulian terhadap orang lain. Yang keenam, menciptakan persatuan antar sesama. Contoh tolong-menolong. Di sini ibu kasih ada 3 tempat atau 3 lingkungan, yaitu di keluarga atau di rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, ibu akan membahas tentang di rumah. Contoh tolong-menolong di rumah yaitu membantu ibu mencuci piring, membantu ibu membersihkan rumah, serta membantu ayah mencuci kendaraan. Lingkungan yang kedua adalah di sekolah, yaitu tolong-menolong membantu teman yang sedang kesulitan belajar, membantu membawakan barang bawaan guru, menolong teman yang terjatuh. Dan yang lingkungan ketiga yaitu di masyarakat. Sikap tolong-menolong atau contohnya yaitu membantu korban bencana alam. Biasanya ada yang terdampak banjir atau tanah longsor seperti itu. Terus yang kedua, membantu tetangga yang sedang kesulitan. Materi kita yang kedua, kita akan membahas tentang gotong royong. Ada yang tahu nggak ya anak-anak ini tentang gotong royong? Oke, baiklah, akan Ibu kasih pengertian. Di sini, gotong royong berasal dari bahasa Jawa, yaitu gotong dan royong. Nah, gotong sendiri itu berarti mengangkat, dan royong itu berarti bersama. Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela supaya kegiatan atau pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan lancar, mudah, ringan, dan cepat selesai. Nah, gotong royong juga biasa disebut juga dengan kerja bakti. Nah, biasanya di lingkungan masyarakat atau di lingkungan komplek, setiap hari Minggu atau weekend pasti ada acara kerja bakti. Entah membersihkan selokan, membersihkan lingkungan, ataupun membersihkan musola atau tempat beribadah seperti itu. Manfaat gotong royong di sini meningkatkan kebersamaan dan kekeluargaan, meningkatkan kekompakan, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai, mempererat rasa persatuan dan kesatuan, mempererat tali persaudaraan, dan membina hubungan baik dengan masyarakat tentunya. Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Dalam kegiatan gotong royong mencakup sikap tolong-menolong dan kerjasama. Anak-anak, ada pertanyaan nih. Nah, apa yang membuat pekerjaan cepat selesai? Ayo, ada nggak yang bisa jawab? Betul sekali. Yang membuat pekerjaan cepat selesai adalah adanya gotong royong, adanya tolong-menolong, dan saling kerjasama. Nah, contoh gotong royong juga di sini Ibu kasih ada 3 lingkungan. Yang pertama di rumah, yaitu membersihkan rumah bersama-sama, bercocok tanam bersama-sama, dan memperbaiki barang-barang yang rusak secara bersama-sama. Terus di lingkungan sekolah,
membersihkan kelas bersama, mematuhi peraturan sekolah bersama, dan menjaga fasilitas sekolah bersama. Yang terakhir, di lingkungan masyarakat, membersihkan jalan selokan bersama-sama, membangun masjid, sekolah, dan fasilitas umum bersama-sama, serta menanam pohon untuk penghijauan bersama-sama. Selanjutnya, materi kita yang ketiga adalah hidup sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan serta tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Mengapa ya sikap sederhana itu sangat penting ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa ya anak-anak ya? Ya karena sikap sederhana mengajarkan dan melatih kita untuk bersikap disiplin, cermat, serta teratur dalam menggunakan harta atau uang. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar kita bisa bersikap sederhana dengan cara teratur dalam menggunakan harta atau uang? Yaitu dengan cara menggunakan uang seperlunya saja, tidak menghambur-hamburkan uang. Seperti itu anak-anak ya. Nah, di sini karena menggunakan uang seperlunya itu bukan berarti kita pelit atau penuh perhitungan. Hidup sederhana itu menggunakan uang dengan sebaik-baiknya. Jangan terlalu berlebihan dalam menghemat pengeluaran dan tetap tidak lupa untuk bersedekah. Jadi, kita menggunakan uang itu sesuai dengan kebutuhan yang ada pada kita. Betul ya anak-anak ya? Jangan sampai boros. Nah, itu sangat tidak baik. Nah, di sini ada manfaat hidup sederhana, yaitu yang pertama, memiliki sikap suka saling berbagi, akan senantiasa bersyukur, lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, hidup apa adanya dan tidak berlebihan, terhindar dari hutang, serta memiliki simpanan uang atau tabungan. Contoh hidup sederhana. Contoh hidup sederhana di sini yang pertama, tidak berlebihan dalam berpakaian, tidak berlebihan dalam membeli makanan dan minuman, tidak berlebihan dalam membeli alat-alat elektronik, tidak memamerkan kekayaan yang dimiliki, rajin menabung, suka berbagi dengan orang lain, serta belanja sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Ingat, kebutuhan itu sangatlah penting daripada keinginan kita. Kita sudah masuk di kesimpulan. Nah, anak-anak, dari ketiga materi ini, kesimpulannya apa ya? Banyak ya jawaban dari kalian. Baiklah, semuanya akan Ibu rangkum di sini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat perlu mempraktikkan sikap saling tolong-menolong, gotong royong, dan hidup sederhana. Karena ketiga sifat tersebut adalah sikap yang positif. Oke anak-anak, materi hari ini telah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selalu ingat akan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi. Selalu sehat ya anak-anak ya. Semangat belajar dan jangan lupa mengerjakan soalnya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.